Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kaula ta'zimaken, wabil khusus dumateng Romo Ki Haji Abdur Rahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Tholab, dan ingkang kaula hormati sedaya pembimbing qiraah Al-Quran dengan metode qiraati ingkang tansah kaula hormati, para tamu undangan, para wali murid sedaya ingkang tansah kaula hormati. Alhamdulillah dalu punika kita saged sareng-sareng menyaksikan khatmil Quran ingkang kawitan dengan menggunakan metode qiraati seperti ingkang sampun panjenengan saksiaken sedaya mulai penampilan awal sampai akhir. Itulah hasil yang sangat memuaskan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kita yang belajar di pondok dan madrasah sekolah Hidayatut Tholab punika sampun diwisuda, artosipun sampun resmi dinyatakan berhasil dalam melalui program qiraati punika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk lan katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya salawat punika anak-anak kita, keluarga kita dipun dadosaken termasuk tiang ingkang ahli Al-Quran, tiang ingkang ahli ilmu, sehingga nanti pada hari kiamat betul-betul sebagai umat yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi dan mendapatkan ridho dan syafaat dari baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang tansah kaula hormati, wekdal sampun dalu, kula namung derek hormat kemawon, derek bingah kemawon wonten acara dalu punika. Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, inni tarikun lakum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitaballahi wa itrati ahla baiti. Kanjeng Nabi dawuhaken bilih saya betul-betul telah meninggalkan untuk kalian semuanya sesuatu yang apabila kalian semua berpegang teguh dengan sesuatu itu, maka kalian tidak akan pernah sesat setelahku. Dua hal yang kalau kita berpegang teguh, dijamin Kanjeng Nabi kita tidak akan pernah sesat setelah kita ditinggal sedo oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah kitabullah, kitab Al-Qur'anipun Gusti Allah. Yang kedua adalah para itrah, para dzurriyyah, para keturunan Kanjeng Nabi atau ahli baitnya Kanjeng Nabi. Pertama karena niki acaranipun wisuda Al-Qur'an, kula tak bahas sekedhik tentang masalah Al-Qur'an. Al-Quran menjadi benteng pertama umat Kanjeng Nabi supaya umatnya Kanjeng Nabi tidak sesat. Bagaimana Quran ini betul-betul kita perlakukan dengan baik. Bagaimana Al-Quran ini setelah wafatnya Kanjeng Nabi
kita bisa menggantikan Kanjeng Nabi dalam memperlakukan Al-Qur'an sebaik-baiknya. Terus pundi awake dhewe saged menyikapi Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya? Maka Kanjeng Nabi dawuh yang intinya adalah bahwa sebaik-baik umat Kanjeng Nabi itu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan sekaligus mau mengajarkan terhadap Al-Qur'an tersebut. Belajar Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini ada alfatnya dan ada ma'aninya. Maka kita belajar harus dengan secara komplit. Belajar lafat-lafatipun Al-Qur'an kados ingkang dipun wontenaken kalih metode qiraati punika. Ini namanya kita mempelajari lafat-lafatipun Al-Qur'an. Sejatosipun cara fikih nggih. Cara fikih niki wong maca Qur'an niku pun dianggep bener ketika mengucapkan huruf-hurufnya niku sudah beda antara satu huruf dan huruf yang lain. Pun saged bedakne sin, shin, shad ya. Pun saged bedakne tha nggih. Karena nyuwun sewu kita semuanya niku ilat Jawa. Ilat Jawa itu banyak huruf-huruf Arab yang tidak ada di dalam bahasa sehari-hari kita. Nah ini kalau kita tidak gurukne langsung, tidak dibimbing oleh seorang guru, ini tidak mungkin kita bisa mengucapkan huruf-huruf Arab yang tidak ada di dalam huruf-huruf kita sehari-hari. Tapi mboten kudu fasih tenanan niku cara fikih lho. Sing penting sudah bisa membedakan antara satu huruf kalih huruf yang lain. Cara makhraje pun bener. Mungkin sifat-sifate huruf kirang begitu bener niku nak cara fikih pun sah, salate pun sah. Untuk maksimalnya nggih kados metode qiraati punika. Jadi makhrajnya huruf juga sangat diperhatikan. Sifat-sifate huruf hamas, jahar, istitolah dan lain sebagainya juga harus diperhatikan sehingga ketika mengucapkan huruf itu betul-betul bisa persis seperti orang Arab ketika mengucapkan huruf-huruf aslinipun. Selajengipun di samping makhrajnya, samping antara satu huruf pun bener, kemudian panjang pendeknya juga bener, terus kemudian tasdidnya juga bener. Karena panjang pendek ini pengaruh dalam segi makna. Tasdid ini pengaruh dalam segi makna. Tidak seperti bahasa kita. Bahasa kita itu seperti dahar. Ini mau dibaca dahar atau mau dibaca dahar, ini tidak ada bedanya dalam segi apa makna. Tapi kalau bahasa Arab, panjang pendeknya huruf itu pengaruh dalam segi makna. Oleh karena itu maka selanjutnya yang terpenting adalah panjang pendeknya huruf, selanjutnya adalah tasdid. Oleh karena itu maka dalam membaca Fatihah itu syaratnya hanya ada 3. 1, bisa membedakan antar satu huruf dengan huruf yang lain. 2, panjang pendeknya sudah benar. Kemudian 3, tasdidnya juga sudah benar. Ini sudah sah nanti sholatnya. Nggih. Kalau mau seperti orang Arab fasihnya, nggih, harus digurukan dengan metode-metode yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya metode yang ada di Indonesia ini yang masyhur adalah metode qiraati, karena qiraati ini memang seleksinya sangat ketat, syarat-syaratnya sangat ketat dan terorganisir. Ini saya juga sangat setuju dengan metode qiraati punika. Selanjutnya kita menyikapi baik dengan Al-Qur'an
Di samping mempelajari lafat-lafatnya juga harus mempelajari makna-maknanipun Al-Qur'an. Dalam masalah mempelajari makna Al-Qur'an niki benten kalih mempelajari lafat. Kalau mempelajari lafat kita bisa langsung. Tapi kalau kita mempelajari makna Al-Qur'an, ini kita tidak bisa langsung tenggene terjemahe lan artine Al-Qur'an. Mboten saged langsung. Karena kalau langsung pasti kita sesat. Nggih. Kalau langsung kita memahami Al-Qur'an lewat terjemah, lewat mempelajari artinya langsung, niki justru kita akan sesat. Seperti semua aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sesatnya karena mempelajari Quran, pemahaman Quran dipahami secara langsung. Niki dadekne sesat malah. Ya terus pundi? Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita harus mengikuti terhadap pemahaman yang sudah dirangkum dan sudah dibuat oleh para ulama. Dalam ajaran agama itu enten tiga. Ya. Satu, urusan tauhid. Yang kedua, urusan syariat. Yang ketiga, urusan akhlak atau tasawuf. Kita akan mempelajari tauhid, kita tinggal mempelajari kitab-kitabnya ulama yang menerangkan dan merangkum terhadap babakan tauhid. Akidah, terutama aqaid 50 kalau dulu. Kita ingin mempelajari syariat atau mempelajari tata cara ibadah zahir, kita harus mempelajari karya-karya ulama, yaitu berupa fan fikih yang sudah tersedia. Kita ingin mempelajari ilmu akhlak, ilmu tasawuf, kita tinggal mempelajari kitab-kitabnya ulama yang merangkum tentang ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Insya Allah kalau kita belajarnya dengan mengikuti pemahaman dari para ulama, maka kita tidak akan menjadi sesat. Terus wong belajar memahami makna Quran niku boten pareng secara langsung. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah. Quran itu dawuhipun Gusti Allah. Kalamullah itu pasti sesuatu yang sangat sulit untuk difahami bagi orang-orang yang tidak punya alat untuk memahami. Mboten usah ado-ado. Kalau kita mendengarkan wong cerdas ngomong, itu pasti omongannya lebih sulit daripada orang biasa sing ngomong. Nah, wong ora berilmu ngomongnya itu bisa mudah kita pahami, mudah kita cerna. Tapi bangsane wong alim, cara di dunia akademisi, profesor, doktor itu pasti kalau ngomong itu sulit untuk difahami oleh orang biasa. Karena kata-katanya ringkas, padat, penuh makna. Apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat, i'jaz. Bahasa Al-Qur'an itu adalah i'jaz, bahasa di luar kemampuan manusia, sehingga pada waktu itu zaman Kanjeng Nabi yang ilmu sastranya sangat maju, yang ilmu keindahan bahasanya sangat maju, para pujangga-pujangga besar hidup pada zaman Kanjeng Nabi niki mawon mengakui bahwa bahasa Al-Qur'an itu fi ghairi taqatil bashar, di luar kemampuan bahasa manusia. Di luar kemampuan manusia, ini adalah bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu maka Al-Qur'an ini tidak boleh difahami sembarang orang, itu tidak boleh. Ya. Kalau kita ingin memahami Quran ya harus mengikuti pemahamannya orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memahami Al-Qur'an.
Sehingga kalau kita punya Quran terus kemudian punya terjemahan, terus jenengan maca terjemahannya terus, saya pastikan sampean tambah bingung. Saya pastikan sampean tambah ngeluh. Nggih. Kenapa? Ya karena itu di luar kemampuan kita. Oleh karena itu maka kita sudah disediakan oleh para ulama pemahaman-pemahaman yang sudah dimateng oleh para ulama, kita tinggal memakan saja. Kita ingin pelajari hukum-hukum dari Quran, tinggal belajar fikih. Kita ingin pelajari akhlak-akhlak yang dituntut Al-Quran, tinggal belajar tasawuf, kitab-kitab tasawuf. Kita ingin membenarkan, melihat apakah keyakinan kita sudah benar, kita tinggal belajar ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, dua hal ini sangat penting dan ini tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai terus kemudian kita sebagai umat Islam ini cukup hanya mempelajari lafadznya Quran saja, tapi harus kita tingkatkan juga, kita harus mempelajari makna-maknanipun Al-Quran. Karena Quran ini pedoman hidup, sumber ajaran agama. Ajaran itu tidak mungkin kita bisa pahami kalau kita hanya bisa membaca Al-Quran mawon, tapi harus kita tingkatkan juga kita memahami terhadap makna-makna Al-Quran. Keranten ada salah satu dawuh seperti tadi bahwa yang diwisuda ini wali murid, wali santri ikut dipanggil ke depan agar merasa bangga dengan kesuksesan anak. Sebetulnya kalau wali santri tidak dipanggil ke depan itu ya sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa kalau anaknya betul-betul mau membaca sekaligus mengamalkan Al-Quran. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Fa kaifa dhannukum biman amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maca Al-Quran, maca kanthi bener, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran, niki albasallah, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota besok di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, sinarnya mahkota itu lebih indah, lebih kuat dibanding sinarnya matahari, matahari yang berada di alam dunia ini. Artosipun dos pundi? Duwe anak purun ngaos Quran, duwe anak yang nanti setelah ngaji Quran akan meneruskan mempelajari, memahami Al-Quran, sekaligus nanti mengamalkan apa yang menjadi isinya Al-Quran, maka besok orang tuanya itu diperlihatkan kemuliaane karo Gusti Allah. Wong tuane niki, wong tuane sing gak melok ngaji, wong tuane sing mungkin ya ora iso maca Quran, wong tuane sing kadang ya ndak tahu menau, gak genah tentang urusan-urusan Al-Quran, itu besok akan diperlihatkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dipakaikan sebuah mahkota, dadi raja, dadi ratu besok nang akhirat. Niki orang tuanya. Kenapa ya? Karena orang tua yang berjasa, punya jasa dalam mengantarkan anaknya untuk menguasai Al-Quran, nyangoni dan lain sebagainya. Ini wong tua besok akan dijadikan seorang raja oleh Allah dan mahkotanya lebih terang dibanding sinar matahari. Mergane berbahagialah tadi wali-wali murid
yang anaknya alhamdulillah sudah melewati tahap pertama, yaitu mempelajari lafat-lafatnya Al-Quran. Semoga nanti anak-anak ini betul-betul bisa paham terhadap isinya Quran dan bisa mengamalkan terhadap isinya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, fa kaifa dhannukum biman amila bima fihi. Kalau orang tuanya saja sudah dimuliakan oleh Allah sebegitu tingginya, terus bagaimana dugaan kalian dengan anak yang mampu mengamalkan Al-Quran ini? Seorang iso dibayang kemuliaan yang diberikan, kemuliaan apa yang akan diberikan oleh Allah untuk anak-anak kita yang mampu membaca sekaligus mengamalkan Al-Quran niki pun mboten saged dibayang. Wong tuane mawon nang akhirat didadekne raja sing kados ngoten napa? Kados ngoten mulya. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, mempelajari Al-Quran punika memang sesuatu yang ya bisa mudah, ya bisa sulit. Oleh karena itu maka butuh ketelatenan terutama dari para pembimbing, dari para guru-guru. Oleh karena itu maka saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya mewakili dari Romo Abdurrahim, tadinya mestinya sambutan ya, tapi terus langsung mau idhah. Sebetulnya saya tidak mau itu, tidak apa-apa, saya juga wali murid. Jadi kehadiran saya di sini ya menjadi wali murid betul nopo-nopo. Nah, ini saya juga mewakili dari pengasuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap semua guru dan pembimbing qiraati yang sudah dengan begitu telatennya mengajari anak-anak sampai berhasil kados kula wau. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, yang kedua, yang menjadi napa benteng dari kesesatan umat Kanjeng Nabi di samping Al-Qur'an adalah para dzurriyyahipun Kanjeng Nabi, ahla baiti itrati ahla baiti. Walam yatafarraqa, niki hadis enten terusan. Walam yatafarraqa hatta warada alayyal hauda fanzuru kaifa khalaftumuni fihima. Kitab Al-Qur'an dan para dzurriyyah Kanjeng Nabi niki keduanya tidak bisa-bisa sampai keduanya nanti akan datang di telaga Kausarnya Kanjeng Nabi, menemui Kanjeng Nabi. Fangzur, maka lihatlah kalian semuanya bagaimana kalian semuanya menyikapi terhadap dua tinggalannya Kanjeng Nabi, inggih punika Al-Qur'an dan para dzurriyyah. Kaifa khalaftumuni, bagaimana kita menggantikan Kanjeng Nabi dalam menyikapi dua tinggalan Kanjeng Nabi yang sangat berharga tadi. Al-Quran kita harus belajar dari para kiai, dari para ulama, sehingga memang umatipun Kanjeng Nabi niki yang menjadi pintu untuk meraih mahabbah tengene Kanjeng Nabi itu ada dua. Satu adalah para ulama, yang kedua adalah para habaib. Karena kita tidak bertemu langsung kali Kanjeng Nabi, terus kita harus, kalau kita mau mahabbah mengenai Kanjeng Nabi, ya kita harus melalui pintu-pintu mahabbahnya. Pintu mahabbah enten kalih. Pertama ulama, karena ulama ini yang mengawal seluruh ilmu, warisan ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah para itrah, para ahli baitipun Kanjeng Nabi, karena para itrah niki orang-orang yang dicintai baginda Nabi, sehingga kalau kita mau mencintai baginda Nabi ya kalau kita harus mencintai para
para itrahnya, mencintai para ahlu baitnya. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Terus daya para dumateng para kiai, dumateng para ulama, ya kita harus takzim, nggih. Kita harus mahabbah. Karena seberapa besar mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, ya seberapa besar mahabbah kita kepada para kiai dan para ulama. Yang kedua adalah para habaib, ya. Seberapa besar mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, ya seberapa besar mahabbah kita dumateng para habaib punika. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, karena saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sedaya, akhir-akhir niki pancen kathah perkawis-perkawis, gerakan-gerakan yang ingin memisahkan antara dzurriyyah dan para kiai, yang ingin membenturkan antara para habaib dan para ulama. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa seperti itu? Ya karena memang dawuh Kanjeng Nabi, dzurriyyati kasafinatin nuhin, dzurriyyahku itu seperti kapalnya Nabi Nuh, man raqibahan naja wa man tarakaha halaka. Barang siapa yang mau naik kapalnya Nabi Nuh, para dzurriyyah Kanjeng Nabi niki najat, maka akan selamat. Wa man tarakaha halaka, dan barang siapa yang meninggalkan, tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan binasa, dia akan celaka. Dan wekdal punika nggih, nek kula ngarani niki banjir bandang fitnah. Nggih. Kita kedah ngatos-ngatos saestu, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, oleh orang-orang yang justru sebetulnya akan menghancurkan Islam kita dari dalam. Kenapa begitu? Karena nyuwun sewu nggih, para habaib niku adalah sanad ilmu kita. Awake dhewe belajar agama niki sanate niki pasti ada yang dari kalangan para habaib. Nggih. Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan terkenal para gurune ulama senusantara. Nggih. Mbah Hasyim Asy'ari sendiri punya guru besar dari kalangan habaib Ba'alawi, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf, pengarang kitab Tarsyihul Mustafidin. Terus kemudian Sayyid Husain bin Muhammad, kakaknya yang ngarang Simtud Duror, itu adalah guru besarnya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan banyak kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, semuanya banyak yang dari kalangan Ba'alawi, Sulam Taufik, Safinatus Shalah, Safinatun Najah, Huyatul Mustarsyidin, Risalat Lus, kuatah. Kalau sampai kita mengingkari sanad keilmuan kita, kalau sampai kita membatalkan nasab orang-orang yang menjadi sanad keilmuan kita, ini yang paling berbahaya adalah kita akan kehilangan nur dan hidayahnya ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu agama itu anna hadzal ilma dinun. Ilmu agama itu dinun. Agama itu sendiri yang ilmunya itu. Fangzuru mimman ta'khuduna ilmakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Karena ilmu agama itu tidak sekedar pengetahuan pikiran, tidak sekedar wawasan pikiran, tapi ilmu agama itu ilmu yang harus membawa nur dan hidayah. Ilmu agama adalah sebuah ilmu yang harus
menjadikan perilaku seseorang berubah menjadi soleh. Ilmu agama adalah ilmu yang harus menuntun seseorang untuk bisa wusul kepada Allah. Ilmu agama adalah ilmu yang harus mampu menuntun seseorang untuk meraih derajat tinggi kepada Allah. Ini semuanya kalau tidak ada nurnya, tidak ada hidayahnya, tidak mungkin. Ya. Karena antara ilmu dan hidayah niku benten. Kanjeng Nabi dawuh manis dada ilman walam yasdad hudan lan yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, ora bertambah hidayah, maka tidak bertambah jauh, tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Ini artinya bahwa ilmu agama mengandung dua hal, satu pengetahuan, satu wawasan, yang kedua adalah nur dan ilmu. Dan nur ilmu ini bisa kita dapatkan seberapa kita takzim kita, hormat kita kepada guru-guru kita semuanya, sampai baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membawa nur Kanjeng Nabi. Ya. Kalau sampai kita mengingkari guru kita yang ketiga atau yang keempat, kita ingkari semisal, kita tidak ta'zim. Ta'zim itu tidak hanya kepada guru kita langsung, tapi kepada guru-guru kita semuanya sampai Kanjeng Nabi. Kalau sampai kita ingkari, hilang nur kita, hidayah kita hilang. Niki yang terpenting. Oleh karena itu maka santri nak pengen pinter ya sinau sing tenanan, yang rajin. Tapi kadang santri pinter, ilmune ra patek manfaat. Kenapa? Karena kurang takzimnya dengan guru-gurunya. Kadang santri ilmunya biasa, tapi manfaatnya luar biasa. Di masyarakat dia bisa membimbing umat. Di masyarakat ilmunya dibutuhkan umat. Padahal ilmunya biasa. Mergo ngajine pancen ya ora patek mempeng, tapi dientekne khidmah karo kiyaine sehingga gak patek kumanan waktu ngaji, tapi khidmah ini sebagai manifestasi rasa takzim nonggone gurune, akhirnya nurnya ngilmu maksimal walaupun toh ngilmunya hanya sedikit. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, ada salah satu hadis dalam Qonun Asasi dari Mbah Hasyim As'ari yang ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Inna baina yadayil qiyamah kadzabina fahdharuhum. Bahwa sesungguhnya di antara depan atau sebelumnya hari kiamat kadzabin, terdapat para pembohong-pembohong, terdapat para pemalsu agama. Fahdharuhum, maka takutlah kalian dengan orang-orang yang seperti itu. Aliran-aliran sesat, aliran-aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah ini bisa muncul karena pendirinya adalah memalsukan agama. Contoh mawon, ziarah kubur jelas perkara sing hukume sunnah, tapi di haram-haramne, kadang di musyrik-musyrik. Kirim donga sunnah, di haram-haramne, di musyrik-musyrik. Nggih. Maca selawat jelas enek dalile Quran. Kadang iso wajib, kadang sunnah. Tapi di musyrik-musyrik. Nggih. Tabarruk nenggone para wali, nenggone para orang-orang soleh, baik ketika masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal, yang merupakan ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah di musyrik-musyrik. Sampai saking kendeli Islam di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu, dulu makome Kanjeng Nabi itu akan dibongkar. Orang-orang Wahabi itu katok cingkrang gitu. Sing nyelametke sinten? Para ulama Indonesia, para kiai Indonesia yang berhasil menyelamatkan jangan sampai makome Kanjeng Nabi dipun bongkar.
Kenapa dibongkar? Karena dituduh itu sebagai tempat kemusyrikan. Semua niki adalah para pemalsu agama. Dan saat niki aliran yang begitu banyak, niki kita harus waspada, harus betul-betul waspada. Karena kalau sampai kita terpengaruh, maka Islam kita akan runtuh. Kita akan menjadi Islam yang bid'ah, Islam yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan bid'ah itu faktor utama seseorang mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dosa-dosa besar bangsane zina, mateni wong, ngombe itu masih di bawahnya dosa bid'ah. Karena bid'ah itu dosa yang urutannya itu hanya di bawah kekufuran. Kenapa? Karena mereka berani memalsukan ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi sausai kekufuran, dosa yang paling besar adalah dosa bid'ah. Baru terus kemudian baru dosa-dosa besar yang biasa itu. Kalau dosa-dosa besar yang biasa mateni wong dan lain sebagainya, Kanjeng Nabi sik kersa nyafaati, syafaati lil kabair. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Sepenting Islame keyakinannya sik bener. Walaupun toh durung kuat nahan nafsune, akhirnya nglakoni dosa-dosa gede, kita tetap dapat syafaatnya napa Kanjeng Nabi, tapi nak pun bid'ah. Nggih, lah niki akhir-akhir ini ya cara kula niku minal kadzabin ini gerakan-gerakan anti habaib niki. Habaib niku Ba'lawi sampun ijma ulama di Hijaz di Mesir. Ya, jangan sampai hanya terpengaruh dengan tesis abal-abalnya seseorang terus kemudian kita percaya. Di belakangnya niku ada musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah kita. Kita harus betul-betul waspada. Nggih, niki terus benteng kesesatan niku ada dua, satu Quran, yang kedua adalah dzurriyyahipun Kanjeng Nabi, sedaya dzurriyyah. Ya, semuanya dzurriyyah, entah yang dari Sayyid Hasan, entah yang dari Sayyid Husain, yang dari Sayyid Husain entah yang dari Ba'lawi atau yang dari luar Ba'lawi, semua dzurriyyah harus kita akui dan harus kita mahabbai. Fa insyaallah dengan begitu kita akan berpegang teguh dan kokoh dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang Islam ini sesuai kali ajaranipun Kanjeng Nabi, dan insyaallah satu-satunya Islam yang bisa selamat dunia dumugi akhiratipun nggih namung Islam yang ini. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu menggariskan dalam Qonun Asasi, salah satu syarat dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah mahabbah kepada Ahlul Bait, mahabbah kepada aulia, mahabbah kepada para solehin, dan ngalap berkah kepada mereka semuanya, baik ketika mereka masih hidup ahya'an wa amwatan, dan ketika mereka sudah meninggal. Mekaten sekedhik ingkang saged kawula sampaiaken, mugi-mugi manfaat khususipun dumateng kawula pribadi dan umumipun dumateng panjenengan sedaya. Kathah kelepatanipun kawula nyuwun agung pangapunten. Kangge donga kula suwunaken dhateng ingkang sepuh Rama Kyai Haji Abdul Rahim. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.